Laskar-e-Taiba, kelompok yang berdiri di Pakistan pada tahun 1990-an ini, pada 2008 sempat mengejutkan dunia dengan menyerang dan mengacaukan Mumbai di India yang mengakibatkan 164 orang tewas dan 308 orang terluka. Mereka memperoleh dana dari sumbangan sejumlah warga Pakistan di dalam dan luar negeri. Penghasilan mereka setiap tahun diperkirakan mencapai sekitar 100 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Al-Qaeda. Organisasi ini didirikan oleh Osama bin Laden pada tahun 1988 dan memiliki jaringan hingga tingkat global atau mendunia. Al-Qaeda adalah salah satu kelompok teroris yang paling terorganisir dan mematikan di dunia yang berhasil melancarkan serangan ke Amerika Serikat pada tahun 2001 silam yang merenggut 3.000 korban sipil tewas. Cabang Al-Qaeda di Indonesia juga sempat melakukan aksi teror bom Bali pada tahun 2002 yang mengakibatkan 200 warga sipil tewas. Modus yang seringkali digunakan adalah dengan melakukan bom bunuh diri. Menurut perhitungan Badan Intelijen CIA, sebelum serangan di New York pada 11 September 2001, Al-Qaeda bisa meraup 30 juta dolar AS hanya dari donasi. Diperkirakan penghasilan organisasi ini mencapai lebih dari 100 juta dolar Amerika Serikat atau 1,2 triliun rupiah per tahun. Taliban. Organisasi ini berdiri pada tahun 1994 dan sempat menjadi rezim berkuasa di Afghanistan dari tahun 1996 hingga 2001. Organisasi ini telah mengumpulkan uang sekitar 400 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 4,8 triliun rupiah per tahun, terutama dari penjualan obat-obat terlarang, pemerasan, dan penjualan manusia. Opium adalah komoditas utama Taliban. Taliban sempat menghebohkan dunia pada tahun 2014 dengan melakukan pembantaian terhadap 132 anak-anak sekolah di Peshawar, Pakistan. ISIS, negara Islam Irak dan Suriah, yang berdiri pada tahun 2013 dan dipimpin oleh Abu Bakar al-Baghdadi. Ini disebut sebagai organisasi teroris paling kejam di dunia. Mereka melakukan berbagai kejahatan yang di luar batas perikemanusiaan seperti merusak, merampok, menculik, memperkosa, mencambuk, eksekusi massal, memenggal kepala 700 orang dari suku Syaihat, menyalib, mengubur, atau membakar hidup-hidup, dan sebagainya. Diduga ISIS menguasai kekayaan senilai 2 miliar dolar atau sekitar 24,2 triliun rupiah yang terungkap berdasarkan pengakuan salah satu petingginya yang ditangkap oleh pihak militer Irak. Sebagian besar kekayaan ISIS diperoleh dari penjualan minyak, penjarahan barang berharga, dan perampokan bank. ISIS juga memiliki dan menggunakan 46.000 akun media sosial Twitter untuk menyebarkan ajarannya sekaligus mencari pengikut baru dan melakukan perekrutan di seluruh dunia. Pada 21 Maret 2015, ISIS juga mengebom sebuah masjid di San'a, ibu kota Yaman, yang jamaahnya sebagian besar Muslim Syiah Zaidiyah yang tengah menunaikan sholat Jumat, dan 142 orang tewas, sedangkan 351 lainnya terluka. Apa yang terjadi di Suriah sangat kompleks dan melibatkan banyak faktor. Namun ada rumor yang mengatakan konflik Suriah sebenarnya merupakan pertarungan antara negara-negara adidaya, yakni Amerika dan Rusia, dengan menggunakan isu agama untuk memperebutkan sumber daya minyak di Suriah. Presiden Suriah, Bashar Assad, sebelumnya menolak proyek pompa gas menuju Qatar, Arab Saudi, Yordania, dan Turki yang dapat disedot oleh Eropa secara langsung. Amerika berkepentingan untuk menjatuhkan Suriah yang pro-Iran dan pro-Rusia serta menguasai sumber daya minyaknya. Amerika juga berkepentingan untuk melemahkan Suriah yang konsisten menjadi ancaman bagi sekutunya yaitu Israel di kawasan Teluk. Bersama sekutunya seperti Arab Saudi dan negara-negara lain serta melalui berbagai media mainstream internasional, mereka melancarkan propaganda dan penyesatan opini publik yang mengaitkan isu ini sebagai perang sektarian antara Sunni dan Syiah. Adapun negara-negara yang terlibat dalam perang Suriah ini antara lain Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Turki, Arab Saudi, Qatar, Rusia, dan Iran.
Selain itu, antara September 2014 hingga September 2015, diperkirakan terdapat sekitar 30.000 mujahid asing di Irak dan Suriah yang berasal dari 104 negara termasuk Indonesia yang turut berperang akibat isu perang agama yang dihembuskan. Ribuan mujahid dari seluruh dunia berkumpul di Suriah dan mengakibatkan perang saudara yang meluluh lantakan Suriah yang diperkirakan telah menelan korban hingga 470.000 jiwa. Inilah yang disebut sebagai strategi proxy war atau perang boneka yang oleh sebagian kalangan dianggap sebagai perang minyak dengan memanfaatkan isu agama. Namun ada juga rumor yang menyebutkan bahwa ISIS sengaja diciptakan oleh intelijen Amerika Serikat sebagai bagian dari strategi memerangi terorisme global dengan taktik mengumpulkan lebah pada sarangnya. Selain itu, masih ada cukup banyak kelompok berhaluan khawarij atau ekstremis bersenjata lain yang melakukan aksinya di berbagai negara, baik dengan cara bom bunuh diri, pembunuhan, penyerangan, perampokan, dan lain-lain. Di antaranya adalah Abu Sayyaf di Filipina, Al-Gama Al-Islamiyah di Mesir, Ash-Shabab di Somalia, Ansar Al-Islam di Irak, Armed Islamic Group di Algeria, Caucasus Emirate di Rusia, East Turkestan Islamic Movement di Cina, Egyptian Islamic Jihad di Mesir, Great Eastern Islamic Raiders Front di Turki, Harakatul Mujahidin Al-Alami di Pakistan, Islamic Movement of Central Asia di Asia Tengah, Islamic Movement of Uzbekistan di Uzbekistan, Jaish-e-Muhammad di Pakistan dan Kashmir, Jamaat Ansar Al-Sunnah di Iran, Jamaah Islamiyah di Indonesia, Lashkar-e-Jangvi di Pakistan, Moroccan Islamic Combatant Group di Maroko dan Eropa, dan Tauhid dan Jihad di Irak. Islam di Indonesia. Islam adalah agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia. Riset global yang dilakukan oleh Pew Research Center pada tahun 2012 juga menyebutkan bahwa pemeluk agama Islam di Indonesia mencapai 209.120.000 orang atau setara dengan 87,2% dari jumlah penduduk Indonesia dan 13,1% dari total populasi muslim di seluruh dunia. Meskipun Islam menjadi agama mayoritas, namun Indonesia bukanlah negara yang berasaskan Islam, melainkan Pancasila di mana dalam sila pertamanya berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ada banyak teori tentang asal masuknya Islam ke Indonesia, di antaranya adalah 1. Teori Gujarat. Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat, India melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad 13 Masehi. 2. Teori Makkah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. 3. Teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara pada sekitar abad ke-13 Masehi. Meski demikian, terdapat sebuah bukti bahwa Islam sudah ada di Indonesia sejak abad 11 Masehi dengan ditemukannya Tarikh Nisan Fatimah binti Maimun di Gresik. Adapun kerajaan Islam yang pertama berdiri di Indonesia adalah Samudra Pasai pada tahun 1267 Masehi. Adapun kerajaan Islam pertama di Jawa adalah Kesultanan Demak yang berdiri pada tahun 1527 Masehi setelah jatuhnya kerajaan Majapahit. Sedangkan kerajaan Islam Aceh di Sumatera berdiri pada tahun 1550 Masehi. Pada akhir abad ke-16, Islam telah melampaui jumlah penganut Hindu dan Buddha sebagai agama dominan bangsa Jawa dan Sumatera. Penyebaran Islam di Nusantara pada awalnya didorong oleh meningkatnya jaringan perdagangan di luar Kepulauan Nusantara. Pedagang dan bangsawan dari kerajaan besar Nusantara biasanya adalah yang pertama masuk agama Islam. Penyebaran Islam dimulai di sisi barat Nusantara. Sebelum Islam dianut oleh masyarakat Nusantara, pedagang Muslim dari luar Nusantara telah hadir selama beberapa abad. Bahkan sejak masa Khalifah ketiga Islam, yakni Utsman bin Affan, utusan dan pedagang Muslim tiba di Cina melewati rute Laut Nusantara. Melalui jalur inilah kemungkinan terjadinya kontak dengan dunia Arab antara tahun 904 dan pertengahan abad ke-12 diperkirakan telah terlibat dalam negara perdagangan maritim Sriwijaya di Sumatera.
Meskipun Islam sebagian besar menyebar di masyarakat Nusantara dengan cara melalui perdagangan yang umumnya berlangsung damai, namun ditemukan juga bukti sejarah tentang adanya konflik yang dilandasi perebutan kekuasaan dan pengaruh seperti suku Sunda di Jawa Barat dan Kerajaan Majapahit di Jawa Timur